Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah-kisah menarik, yaitu kisah Abu Nawas. Sebelum dilanjutkan kisahnya, mari kita ingatkan agar senantiasa Allah memberikan segala bentuk rahmat-Nya berupa kesehatan, berupa kasih sayang, berupa rizki, umur panjang, dan harta yang melimpah dan barokah. Tidak lupa juga mohon kiranya sama-sama agar saling support, memberikan like, subscribe, dan komen, share kepada teman-teman dan pembaca sekalian. Kali ini judul daripada Abu Nawas adalah berburu harta karun. Abu Nawas sejak pagi sudah gusar bukan kepalang. Beberapa pekerja kerajaan atas perintah Baginda Raja membongkar rumah dan menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan, dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Alih-alih mengganti kerugian, inilah yang membuat Abu Nawas gusar, marah, dan dendam terhadap Baginda Raja. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat atau keajaiban untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan hari Abu Nawas melihat lalat-lalat yang mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa dengan riang gembira. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas perbuatan Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan kasar. "Tamu-tamu itu adalah lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu kemudian, yang bagaimana yang engkau inginkan dariku, wahai Abu Nawas?" Kemudian Abu Nawas menjawab, "Hamba hanya ingin izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, patung-patung, sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas.
Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Demikianlah kecerdikan Abu Nawas yang dikisahkan pada hari ini. Kita berlanjut ke cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.